adik-adik, ketemu lagi sama Karya. Yuk kita mau belajar firman bersama-sama. Sebelum kita mulai belajar firmannya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali bersama-sama boleh belajar firman. Tuhan yang siapkan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk ditaburi benih firman. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke perikop yang ke-20 di pasalnya yang keempat, Markus 4, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Udah siapin kan Alkitabnya? Yuk, mari sama-sama Karya baca ya, adik-adik juga baca. Judul perikopnya, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan banyak hal sekali kepada kita ya, mulai dari bagaimana menjadi keluarga Allah, bagaimana menjadi orang-orang yang punya iman yang besar, sehingga setiap hal, masalah yang terjadi itu bisa selesai gitu ya, bisa terselesaikan dengan baik, bisa tersembuhkan buat yang sakit, lalu mengajarkan bagaimana hidup yang baik, bagaimana mengajarkan kita tentang mendengarkan firman dan bagaimana menghidupi firman. Dan sekarang ini pelita dan tentang ukuran. Pelita itu apa sih Kak? Kalau adik-adik tahu, pelita itu adalah kalau di zaman dulu ini kayak lilin gitu ya. Jadi yang digunakan untuk menerangi rumah gitu. Nah, lalu ukuran gitu, situ ada tentang ukuran, tentang pelita dan ukuran, kayak dua hal yang nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa, kita tetap akan pelajari. Nah, di sini dikatakan bahwa pelita itu tidak untuk ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Ya, kita juga semua tahu lah ya adik-adik, gak mungkin kalau kita udah nyalain lilin terus malah kita tutupin gitu ya, mana kelihatan jadinya cahayanya gitu ya, atau disembunyikan ya, gak kelihatan gitu. Tapi justru ketika kita sudah nyalakan lilin, kita mau taruh di tempat yang kelihatan supaya bisa menerangi seluruh ruangan. Nah, apa sih maksudnya? Tuhan juga pernah bilang kita harus menjadi terang, harus menjadi anak-anak terang. Nah, kalau kita adalah pelita yang memberikan terang, berarti tujuan keberadaan kita harusnya jangan ditutup-tutupin. Harusnya kalau ada sesuatu, kita kan anak-anak yang hidup dalam kebenaran ya, karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi anak-anak yang sudah hidup dalam kebenaran, yang sudah tahu yang benar, jangan kemudian diam-diam aja, kemudian menutup diri, kemudian tidak menyatakan kebenaran. Harusnya kita shining gitu ya, bercahaya, kita outstanding di tengah-tengah lingkungan di mana kita ditaruh. Harusnya anak-anak Tuhan itu menerangi orang-orang yang tidak tahu kehidupan yang baik itu seperti apa. Harusnya kita jadi contoh yang baik buat orang-orang. Nah, mari kita belajar dari sini bahwa Tuhan bilang, wahai kamu anakku, kamu adalah seperti pelita, kamu adalah terang gitu ya. Kamu harus bisa menerangi tempat di mana kamu berada. Dunia ini semakin lama semakin jahat, tidak tahu kebenaran. Nah, kita mau belajar gitu ya, bahwa keberadaan kita harusnya kita berani menyatakan kebenaran. Kalau kita tahu itu tidak baik, kita harus bilang itu salah, kamu tidak boleh lakukan. Kalau kita lihat ada orang yang mukul gitu ya, temennya menganiaya, bullying temennya, misalnya, ini sering terjadi, sering banget gitu ya. Bahkan banyak yang viral gitu ya, sengaja ngerekamin temannya yang sedang melakukan hal yang jahat. Mungkin adik pernah dengar cerita tentang yang lagi viral, itu teman-temannya menyuruh temannya menyiksa gitu ya, menyiksa kucing. Aduh, direkam lagi, jahat banget. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak yang dipaksa untuk menyakiti kucing itu, apa yang terjadi?
dia stres banget dan akhirnya bunuh diri. Waduh, itu mengerikan sekali. Harusnya kita sebagai anak terang, kita mau belajar. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak benar, kita harus berani bilang. Kalau misalnya kita takut gitu, ini orangnya kayaknya lebih besar kak, ini orangnya kayaknya jahat. Apa yang harus kita lakukan? Lapor kepada orang yang bisa kita mintain bantuan. Misalnya kita lapor kepada orang tua kita lapor kepada guru kita lapor kepada orang-orang yang kita tahu bahwa itu orang yang bisa membantu kita. Jangan biarkan hal yang jahat terjadi. Kita tutup-tutupin, kita jadi ikutan tidak bercahaya, bahkan seringkali kita yang menjadi orang yang melakukan kejahatan. Jangan sampai itu terjadi. Anak terang, hidup dalam kebenaran, berani menyatakan kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ukuran yang sama yang kamu ukurkan kepada orang lain itu akan diukurkan kepada kamu, bahkan ditambah lagi. Kalau kamu misalnya menilai orang dari penampilan luarnya, next pun kamu akan dinilai orang dari penampilan luarnya. Kalau kamu tidak mau membela orang karena contohnya, saya nggak kenal dia, besok-besok orang juga nggak akan bela kamu karena nggak kenal kamu. Kalau misalnya besok kamu merasa bahwa dia bukan teman saya nggak mau bantuin. Nah besok-besok orang-orang juga ngapain saya bantuin, dia bukan teman saya. Kalau kita sering nonton video-video di anak zaman now ya, di Instagram, di TikTok gitu ya. Itu ada istilah pay it forward. Jadi lakukan dulu kepada orang lain. Jadi misalnya contoh kita sudah menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup kita lakukan juga kepada orang lain tanpa perlu merasa bahwa kan dia nggak melakukan kebaikan ke saya, kenapa saya harus balas ke dia? No, ketika kita melakukan kebaikan, kita lakukan kepada orang lain juga akan melakukannya kepada orang lain dan itu akan terus berkelanjutan gitu ya. Kebaikan kita akan terus tersebar kemana-mana lewat orang yang sudah menerima. Sama kayak kita terima kebaikannya Tuhan, kita beritakan kepada orang lain sehingga kebaikan Tuhan bisa tersebar kemana-mana. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Anak Tuhan, kamu adalah terang. Ayo nyatakan kebenaran. Kalau kamu tidak melakukan kebenaran, nanti hidup kamu akan diukurkan dengan cara yang sama. Kalau kamu tidak mau tolong orang lain karena tidak kenal, orang lain pun tidak akan menolong kamu karena tidak kenal. Kalau kamu tidak mau berani menyatakan kebenaran, besok-besok kalau kamu mengalami hal-hal yang tidak benar, mungkin orang lain juga tidak akan membantu kamu karena kamu tidak pernah melakukan hal yang baik juga. So, apa yang kita lakukan itu akan menjadi patokan buat orang lain menilai kita. Kalau orang melihat kita baik, maka orang akan memperlakukan kita dengan baik. Kalau kita tidak baik, maka orang pun tidak akan melakukan hal yang baik kepada kita. Karena di ayat 25 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengerikan sekali ya adik, kalau kita melakukan hal yang baik, Tuhan tambah-tambahkan hal yang baik. Tapi kalau kita tidak mau melakukan hal yang baik, kita diamkan hal-hal yang buruk terjadi, Tuhan katakan apapun yang sudah kamu miliki akan diambil. Mengerikan. Kita jangan sampai biarkan itu terjadi. Mari sama-sama kita sebarkan kebaikan, kita terangi dunia ini dengan kebaikan. Kita ceritakan kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita kepada orang lain, sehingga terang Tuhan bisa bercahaya gitu ya. Nah, dari firman ini belajar apa adik-adik? Kita adalah terang dan dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa menyatakan kebenaran. Jangan ditutup-tutupi, jangan kemudian takut, tidak berani, tapi pakai strategi ya. Jangan kemudian ada hal-hal yang pengen menyatakan kebenaran kemudian kita langsung bablas aja. Kita harus pikir juga caranya yang baik itu seperti apa. Kalau kita misalnya belum bisa melakukannya sendiri, yuk minta bantuan kepada orang yang bisa membantu kita. Orang tua, guru, kakak-kakak, siapapun itu untuk menolong kita. Kalau kita tahu bahwa itu salah, kita kasih tahu. Kak, ada hal yang tidak baik sedang terjadi. Contoh di kelas misalnya. Kamu lihat nih teman kamu nyontek. Kamu gak berani tegur karena takut nanti bahwa dia akan marahin kamu atau dia akan ngaduin kamu. It's okay. Kamu cukup beritahu kepada ibu gurunya saja. Diem-diem aja kasih tahu bahwa dia nyontek. Atau kalau misalnya kamu ngelihat teman-teman kamu nyakitin orang lain. Nah kalau kamu tidak berani karena kamu takut dipukul juga, ya nggak apa-apa, kamu laporkan kepada guru. Jadi jangan kemudian kamu sok-sokan jadi jagoan terus malah kamu yang kena masalah.
Jangan sampai seperti itu ya adik-adik, kita harus pintar-pintar mencari strategi. Anak Tuhan pasti diberi hikmat untuk menemukan caranya yang terbaik supaya kebenaran boleh dinyatakan. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah anak terang dan kami harus bercahaya dimanapun kami ditempatkan. Kami mau menyatakan kebenaran karena kami hidup dalam kebenaran. Kami mau menjadi anak-anak yang bisa menerangi dunia ini dengan kebenaran Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah lingkungan kami berada. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.